sahabat pintar, kita ketemu lagi nih. Pertemuan kali ini masih tema yang sama loh, kita masih belajar IPS. Belajar IPS menyenangkan ya sahabat. Tema kali ini Indonesia dari masa kemerdekaan sampai masa reformasi. Kita simak bersama-sama ya sahabat pembelajaran di kali ini di part 2. Pembentukan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tugas BPUPKI telah selesai. Badan ini kemudian dibubarkan. Badan ini kemudian diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diresmikan 9 Agustus 1945 di Dalat, Vietnam. Peresmian badan ini dilakukan oleh Letnan Jenderal Terauchi selaku Panglima Armada Jepang untuk Asia Tenggara. Struktur organisasi PPKI adalah sebagai berikut. Ahmad Subarjo sebagai penasehat, Insinyur Soekarno sebagai ketuanya, dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, serta 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia sebagai anggotanya. Pertemuan di Dalat diperlukan untuk pengangkatan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat. Di Dalat, Terauchi kembali menegaskan bahwasannya Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Selain itu, Terauchi juga menegaskan bahwa para anggota PPKI diizinkan melakukan kegiatannya untuk mendapatkan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri. Namun mereka diwajibkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Syarat pertama untuk mencapai kemerdekaan adalah menyelesaikan perang yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, serta negara Indonesia merupakan anggota lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Sementara itu, pada 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Selama Perang Dunia Kedua, kota ini merupakan pusat regional militer dan sentra produksi peralatan perang. Tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan kembali bom atom di Nagasaki. Pengeboman Nagasaki diperkirakan menelan korban sebanyak 40.000 jiwa dan menghancurkan sepertiga kota. Adapun pengeboman Hiroshima diperkirakan menelan korban sekitar 60.000 sampai 70.000 jiwa dan menghancurkan sekitar 68% bangunan serta merusak sekitar 24% bangunan yang ada di kota itu. Korban yang sedemikian besar ini tentunya membuat Jepang tidak berdaya. Pada tanggal 15 Agustus 1945 atau 4 Agustus waktu New York, Jepang menyerah tanpa syarat. Kekalahan Jepang membuat Indonesia mengalami vacuum of the power. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ketika Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat tiba di Dalat, mereka didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan. Bagi setiap bangsa, proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa yang sangat penting dan selalu diingat. Akan tetapi, peristiwa ini bukanlah hal mudah yang dilakukan. Banyak tantangan yang harus dihadapi, serta perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda.
Golongan tua berpendapat kemerdekaan Indonesia harus dilakukan tanpa pertumpahan darah, serta perlu kerjasama dengan pihak Jepang karena secara de facto masih berkuasa di Indonesia, serta diadakan rapat PPKI terlebih dahulu pada tanggal 6 Agustus 1945 sesudah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat tiba dari Dalat. Dan sebaliknya, golongan muda berpendapat bahwasanya golongan muda tidak setuju dengan alasan golongan tua. Golongan muda menganggap PPKI adalah badan pembentukan Jepang, sehingga ada kemungkinan PPKI tidak setuju. Juga proklamasi harus dilahirkan dengan kekuatan bangsa Indonesia, bahwa janji Jepang tersebut hanyalah muslihat. Desakan memproklamasikan kemerdekaan oleh Sultan Syahir. Tidak lama setelah Soekarno dan Muhammad Hatta tiba dari Dalat, mereka segera ditemui oleh Sultan Syahir sebagai wakil golongan muda. Soekarno dan Muhammad Hatta didesak oleh Sultan Syahir untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Desakan ini bukan tanpa alasan, karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari radio, Sultan Syahir mendengar bahwa Jepang telah menyerah. Namun, Soekarno dan Muhammad Hatta tidak menerima begitu saja desakan ini. Menurut Soekarno dan Muhammad Hatta, tindakan yang dilakukan harus penuh hati-hati dan penuh kebijaksanaan. Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ingin adanya pertumpahan darah yang tidak perlu dalam pelaksanaan proklamasi. Sebab bagaimanapun Jepang masih berkuasa. Soekarno dan Muhammad Hatta tetap bersikeras untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan PPKI yang akan bersidang pada tanggal 16 Agustus 1945. Keputusan rapat golongan muda. Kegagalan Sultan Syahir untuk meyakinkan Soekarno dan Muhammad Hatta mendorong golongan muda segera mengadakan rapat di gedung Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur. Di bawah pimpinan Khairul Saleh dan beberapa tokoh muda yang lainnya, rapat memutuskan agar golongan tua segera menyatakan proklamasi kemerdekaan. Berdasarkan keputusan rapat ini, Bikana Darwis dengan pengawalan Sadanko Singgi atau dari kalangan peta diutus untuk menghadap Soekarno dan Muhammad Hatta malam itu pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tugas mereka adalah menyampaikan keputusan rapat agar Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun upaya golongan muda mengalami kegagalan. Muhammad Hatta hal ini segera melakukan pembicaraan dalam rapat sekitar pukul 24.00 di Jalan Cikini nomor 71. Rapat itu antara lain memutuskan mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini terbebas dari pengaruh Jepang dan golongan tua. Keputusan rapat itu segera mereka laksanakan. Sekelompok pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Walaupun mereka berhasil membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, golongan muda gagal untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta. Akhirnya, dalam suatu pembicaraan pribadi antara Soekarno dan Singgi, Soekarno menyatakan bersedia melaksanakan proklamasi segera setelah kembali ke Jakarta. Sementara itu, di Jakarta, kaum muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh ingin menyusun kekuatan. Tujuannya untuk merebut kekuasaan dari Jepang.
Kronologis proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penjemputan Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok berdasarkan kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda. Yusuf Kunto, Ahmad Suparjo, dan Sudiro segera menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Rengas Dengklok. Soekarno di sana dan Ahmad Suparjo memberikan jaminan kepada kaum muda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Ketika sampai di Jakarta, Soekarno dan Muhammad Hatta menemui Jenderal Nishimura untuk menjajaki sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini tidak mencapai kesepakatan karena pihak penguasa Jepang tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta kemudian menuju ke rumah Laksamana Maida di Jalan Miyodori atau yang sekarang Jalan Imam Bonjol nomor 1. Rapat penyusunan teks proklamasi. Di rumah Laksamana Maeda, mereka mengadakan rapat untuk menyusun proklamasi. Hal ini karena rumah itu dianggap tempat yang aman dari tindakan pemerintahan militer Angkatan Darat. Rapat dihadiri para anggota PPKI dan beberapa pemuda. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di ruang makan rumah Laksamana Maeda. Naskah itu ditulis oleh Soekarno dan dibantu oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Suparjo. Tokoh-tokoh yang ikut serta menyaksikan perumusan teks proklamasi ini adalah Yosi, Sukarni, BM Diah, dan Sudiro.